Partai Demokrat ini benar-benar tidak tahu diri. Sudah jelas-jelas bakal ada rencana pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Malah salah satu kadernya, Pak Benny Kaharman bilang mau melakukan gerakan People Power. Tentu rakyat, kader partai dari bawah sampai tingkat pusat akan melakukan People Power. Ya. Jika upaya PK alias peninjauan kembali yang dilakukan Demokrat kubu KLB dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Lah, memangnya rakyat Indonesia itu rakyatnya Demokrat. Kalau diajak-ajak People Power, mereka mau berduyun-duyun, mau bergerak. Mbok sadar dirilah Pak Benny, tidak merasa jumawa kalau pendukung Demokrat itu masih banyak. Apa Pak Benny lupa, kekuatan Demokrat sudah makin menurun. Kondisi di pengurus wilayah maupun cabang juga morat-marit. Sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Benny tentu cukup menguasai hukum. Masa urusan hukum mau diabaikan? Dan kita mau menang-menangan kayak di hutan belantara. Wakil rakyat kok bicara dan melawan hukum dengan adu kekuatan? Kalau bicara ya dipikir dulu. Masa mulut sama otaknya mikirnya lebih cepat mulutnya. Bila pun Mahkamah Agung mengabulkan, Anda masih punya banyak amunisi loh. Dan Mas Ahaye mestinya merasa malu. Punya kader senior, bicara konteks hukumnya kok menang-menangan. Bila memang merasa benar, tidak perlu takut dengan proses peradilan. Kita mestinya patuh pada hukum, bukan malah melawan keputusan pengadilan. Bagaimana masyarakat mau mematuhi hukum jika wakil rakyatnya model Pak Benny ini? Kualitas demokrasi serta kepatuhan hukum direndahkan, disepelekan hanya karena kepentingan kelompok saja. Toh yang dilakukan Demokrat kubu KLB itu sesuai konstitusi, maka lawanlah dengan cara yang elegan. Ingat loh, Pak Muldoko tidak mengajak perang Demokrat kubu Ahaye di jalanan loh Pak. Kemarin pada kasus Pak Joni, Allen Marbun, buktinya kalian juga menang. Itu masih kurang membuktikan apa? Pengadilan kita sudah berada di posisi yang tepat, tidak memutuskan sesuai dengan kepentingan penguasa, melainkan pada aturan yang ada. Pak Benny pikir membuat gerakan People Power itu mudah. Jangan berpikir People Power tahun 1998 kemarin bisa digerakkan oleh segelintir orang. Rakyat bergerak menuntut turunnya rezim Soeharto karena rakyat merasa disengsarakan, mendapat ketidakadilan serta intimidasi. Lah kalau kader maupun simpatisan Demokrat mau digerakkan atas dasar apa? Yakin mereka mau bergerak hanya karena PK kubu Pak Muldoko dikabulkan? Ayolah, nalar bernegaranya dipakai, jangan arogan. Ini kasus hukum, bukan menang-menangan atau banyak-banyakan kader. Pemerintah, wabil khusus Presiden Jokowi, tidak ada campur tangan tentang masalah rebutan Demokrat. Ngapain Pak Jokowi intervensi ke sana? Tindakan KLB yang digelar dan menjadikan Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB itu murni dari kader-kader Demokrat yang disingkirkan, tidak ada kaitannya dengan Presiden. Apalagi ada perintah mengambil alih, itu jelas tuduhan jahat. Lah Pak Jokowi saja sudah jadi kader PDI Perjuangan, ngapain ngambil Partai Demokrat? Nggak ada untungnya. Bahkan Pak Benny menganggap upaya mengambil alih Demokrat jadi usaha pengembosi pencapresan calon Anies. Kejauhan mikirnya Pak. Apa Pak Benny lupa? Tahun 2008 terjadi sengketa PKB antara kelompoknya Caimin dengan Gus Dur. Ingat nggak? Gus Dur juga mantan presiden, sementara Caimin waktu itu mendukung Pak SBY. Masalah itu berlarut-larut hingga posisi Caimin sendiri sudah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Apakah saat itu Pak SBY bisa disebut sebagai cawe-cawe? Karena ini murni masalah internal partai, tentu tidak dikait-kaitkan dengan individu presiden. Siapapun tahu, Gus Dur itu selain mantan presiden, juga pendiri PKB. Bagaimana Pak Benny menjelaskan itu semua? Adakah Pak SBY mengintervensi hukum membela menterinya? Mengapa Gus Dur keberatan dengan kepemimpinan Caimin? Karena terlalu dekat. Posisi Gus Dur sendiri sebagai Ketua Dewan Suro PKB merasa dihalang-halangi mendekat ke SBY. Gus Dur pun kemudian dipecat Caimin, termasuk Mbak Yeni yang menempati posisi Sekjen PKB. Dan penggunaan istilah People Power itu jelas tidak tepat dalam konteks ini. Tidak ada ketakutan pemerintah dalam hal ini untuk People Power.
Kalau masa yang mau digerakkan hanya kader Demokrat, tidak usah sok-sokan pakai istilah people power. Kita tahu, istilah itu digunakan untuk menekan pemerintah seakan-akan bakal muncul kekuatan besar yang memprotes pemerintah. Coba saja dilakukan. Tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena Demokrat sekarang ini berbeda dengan kondisi Demokrat pada tahun 2009. Pemilih nasionalnya hanya 10 juta. Memangnya mereka semua yakin bisa digerakkan? Itu hanya imajinasi Pak Beni saja. Percayalah Pak Beni, tidak akan ada yang bergerak. Apa maksudnya memakai istilah itu? Sekaligus menyambut istilah yang sama yang dipakai Pak Amin Rais waktu ada diskusi di Solo. Belum lama ini, Ormas Mega Bintang menggelar diskusi, intinya mau melakukan people power menurunkan Pak Jokowi, serta membubarkan DPR. Lambok sampai lebaran kambing tidak akan terrealisasi. Siapa sih masyarakat kita yang masih mendengarkan Pak Amin Rais bicara politik? Apalagi mau menurunkan pemerintah yang sah. Ya percuma saja. Menurunkan presiden itu bukan kayak menurunkan jam dinding. Tinggal nyari kursi, dinaikin, lalu ambil tuh jam dinding. Tidak semudah itu, Pak. Memangnya Pak Amin masih punya kekuatan politik? Kalau kekuatan partai punya, kan ada Partai Umat. Tapi lihatlah jelang pemilu. Sudah adakah yang mengajak Partai Umat untuk berkoalisi? Nggak ada. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang percaya dengan Pak Amin dalam hal politik. Apa Pak Beni mau masa depannya kayak Pak Amin? Tidak kan? Sudahi saja Pak Beni untuk tidak menggunakan istilah yang tidak pada tempatnya. Apalagi dalam menghadapi masalah internal partai. Jika memang ada proses hukum, ladeni tuh kelompoknya Pak Muldoko. Apa Pak Beni tidak punya modal hukum yang kuat? Kan kata Mas Ahaye, kubu Pak Muldoko sudah kalah 16 kali berbagai jalur hukum. 16 kali loh Pak. Masa masih kurang yakin kalau Partai Demokrat punya keabsahan hukum yang diakui? Kalau pakai otot-ototan, bukan nalar, apalagi melalui jalur hukum, jangan-jangan kepengurusan Mas Ahaye memang punya cacat hukum. Ini nanya loh Pak, bukan menghakimi. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini media